Sosok yang misteri adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang kisahnya Ayub adalah seorang yang kaya, bijaksana, dan sangat dihormati. Bagaimana mungkin aku hanya mau menerima yang baik saja, sedangkan yang buruk tidak aku terima? Hal inilah yang membuat Ayub dikatakan orang yang setia, luar biasa. Meskipun Ayub sempat merasa frustasi dan bertanya-tanya, mengapa dia harus mengalami penderitaan? Salam saudaraku, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, Tuhan kita yang ajaib, Allah yang kuasa. Kembali kita bertemu dengan saya dalam channel Beriman dengan Logika yang Sehat. Saudara, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu topik, Ayub, sosok yang misteri. Mengungkap jati diri Ayub yang sebenarnya. Siapakah sebenarnya Ayub? Menurut kitab Ayub, pasal yang ke-42. Baiklah saudara, sebelum saudara mengikuti dan menyimak tayangan ini, lebih baik saudara mempersiapkan diri dengan segala sesuatunya. Baik itu saudara mempersiapkan Alkitab dan catatan saudara, sehingga jikalau ada sesuatu hal yang berarti, saudara bisa menulisnya. Dan itu bisa menjadi catatan yang berarti bagi iman saudara. Tentu saudara pernah mendengar tentang Ayub. Dia adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang kisah hidupnya, dengan pelajaran hidupnya, Ayub dikenal sebagai seorang pribadi atau sosok yang setia kepada Tuhan. Meskipun menghadapi ujian yang sangat berat, bagaimana kehidupan Ayub melewati rintangan demi rintangan, namun kesetiaan Ayub telah teruji. Di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42, kita bisa melihat siapakah sebenarnya Ayub, sehingga Tuhan memperkenan kisah hidupnya dicantumkan dalam kitab yang diilhami atau kitab kanonik. Ayub adalah seorang yang kaya, bijaksana, dan sangat dihormati. Dia juga dikenal sebagai orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Namun saudara, hidupnya tiba-tiba berubah drastis ketika dia kehilangan segala hal, harta benda, anak-anaknya, dan bahkan kesehatannya. Dan lebih yang luar biasa lagi, istri Ayub pada waktu itu menyela Ayub dengan berkata, "Kutukilah Tuhan Allahmu." Namun Ayub membalas bagaimana celaan istrinya dengan perkataan yang luar biasa. Bagaimana mungkin aku hanya mau menerima yang baik saja, sedangkan yang buruk tidak aku terima. Ayub tetap setia kepada Tuhan dan tidak menyalahkannya. Di awal kitab Ayub kita melihat bagaimana iblis coba menggoyahkan iman Ayub. Iblis berpikir bahwa Ayub hanya setia karena hidupnya enak dan diberkati. Tetapi Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji Ayub. Ayub kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Tapi dia tetap berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Saudara dapat perhatikan dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Luar biasa. Hal inilah yang membuat Ayub dikatakan orang yang setia, luar biasa. Meskipun Ayub sempat merasa frustasi dan bertanya-tanya, mengapa dia harus mengalami penderitaan? Dia tidak pernah meninggalkan imannya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Setelah Ayub merendahkan diri dan mengakui kebesaran Tuhan, sesuatu yang indah terjadi. Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Dia tidak hanya memberikan kembali harta bendanya yang hilang, tetapi juga memberkati Ayub dengan keluarga baru
dan umur yang panjang. Ayub pun hidup bahagia dan melihat keturunannya hingga generasi yang keempat. Tuhan bahkan memberkati Ayub lebih lagi dari sebelumnya. Alkitab menyatat bahwa Tuhan memberkati hari-hari terakhir Ayub. Ayub lebih daripada hari-hari awalnya. Ayub pasal 42 ayat 12. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan Ayub tidak sia-sia. Tuhan punya rencana yang indah di balik penderitaan yang dia alami. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, saudara, lalu siapakah sebenarnya Ayub? Seringkali kita bertanya-tanya sebenarnya, siapakah Ayub itu? Namanya yang dicatat dalam sebuah kitab, yang diberi nama sesuai namanya, sehingga tidaklah salah apabila terlintas dalam benak kita menyampaikan beberapa pertanyaan. Apakah kisah Ayub ini nyata atau alegoris? Apabila memperhatikan kitab Ayub ditulis dalam bentuk sastra yang sangat puitis dan filosofis, ini menimbulkan pertanyaan, apakah kisah Ayub kisah nyata atau sekedar alegoris untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran spiritual? Bahkan saudara, tidaklah salah jikalau kita terlintas dalam benak kita, apakah Ayub benar-benar sebagai tokoh historis, ataukah kisahnya hanya cerita simbolis yang dirancang untuk mengajarkan pengajaran tentang iman dan penderitaan. Namun apabila memperhatikan kitab Talmud, menyingkapkan beberapa pendapat tentang Ayub yang selalu dikaitkan dengan keberadaan Ayub yang bukan dari garis keturunan Yakub. Dalam Talmud, khususnya kitab Sotah 11a, diungkapkan oleh Sohar bahwa Ayub memberikan nasihat kepada Firaun untuk menyita kekayaan orang-orang Yahudi dan kemudian memperbudak mereka. Pendapat ini diungkapkan sebagai tanggapan Tuhan menimpalkan kesulitan yang sama kepada Ayub sendiri. Hal ini diperjelas dalam buku Seder Olah Rabbah, Talmud Babelonia yang ditulis dalam abad kedua, merinci tentang tanggal-tanggal kejadian Alkitab dari penciptaan hingga penaklukan Timur Dekat kuno oleh Alexander Agung di tahun 333. Yang menuliskan, meskipun tidak ada konsensus yang jelas mengenai siapa Ayub atau kapan Ayub hidup, pandangan yang dominan menempatkan kelahiran Ayub pada saat orang Yahudi keluar dari Mesir dan kematiannya pada saat keluaran, sehingga membuat umur Ayub menjadi sangat panjang, sekitar 210 tahun. Talmud dan karya-karya rabbinik awal lainnya menyajikan berbagai pendapat mengenai identitas Ayub, yang sebagian kecil menganggap narasi kitab Ayub sebagai sebuah metafora. Beberapa penulis Talmud menafsirkan ini bukan penerimaan tokoh Ayub dengan tujuan menyampaikan pesan-pesan moral, namun identitasnya hanyalah metafora. Penerimaan orang Yahudi terhadap pribadi Ayub kurang begitu baik, meskipun kitab Ayub dimasukkan dalam kitab-kitab kanonik. Supaya tidak berspekulasi yang memunculkan pendapat-pendapat yang tidak mendasarkan fakta, hanya karena ketidaksukaan orang Yahudi terhadap Ayub, tentu saja kita wajib kembali kepada Alkitab, supaya Alkitab sendiri yang menjelaskan siapakah sebenarnya Ayub. Untuk menjawab pertanyaan perihal sosok Ayub sebenarnya, mari kita buka Alkitab kita dalam Ayub pasal 42 ayat ke-17. Saudara, saya akan memberikan teks versi Septuaginta Ayub pasal 42 ayat 17. Di dalam layar monitor, saya akan membagikan teks ini dan saudara bisa mencermatinya. Di dalam terjemahan Septuaginta, di situ dikatakan di pasal 42 ayat 17, lalu matilah Ayub
dalam keadaan tua dan lanjut umurnya. Dan tertulis bahwa ia akan bangkit bersama-sama dengan orang-orang yang dibangkitkan Tuhan. Orang-orang ini diceritakan dalam kitab Syria bahwa ia tinggal di tanah Uz, di perbatasan Idumea dan Arabia. Dahulu namanya Yobab. Setelah ia mengambil istri seorang Arab atau keturunan Arab, ia memperanakan seorang anak laki-laki bernama Enon. Ia sendiri adalah anak dari ayahnya Serah, salah seorang dari anak-anak Esau, dan dari ibunya Bosora. Sehingga ia adalah anak kelima dari Abram. Inilah raja-raja yang memerintah di Edom dan negeri yang juga diperintahnya. Pertama, Bala anak Beor. Dari nama kotanya adalah Denaba. Tetapi sesudah Bala, Yobab yang disebut Ayub, dan sesudahnya Asom yang menjadi gubernur di tanah Taiman, dan sesudahnya Adad anak Barat yang memusnahkan Madian di dataran Moab, dan nama kotanya ialah Getaim, dan sahabat-sahabat yang datang kepadanya ialah Elifas dari Bani Esau, raja orang Teman, Baldad, raja orang Sauka, dan Sopar, raja orang Mina. Jikalau memang nama Ayub adalah Yobab, anak Serah, anak Esau, maka perlu ada kitab lain dalam perjanjian lama yang mengkonfirmasi tentang data ini. Ingat saudara, adalah suatu hal yang biasa tertulis dalam Alkitab kita. Satu nama selalu bisa ditulis dalam 2 atau 3 kitab. Mengapa demikian? Ingat, supaya ada kesaksian 2 atau 3, sehingga kesaksian ini menjadi sah, maka nama Ayub pun bukan hanya harusnya tertulis dalam kitab Ayub, tentu harus dari kitab-kitab yang lain pun tertulis, saudara. Untuk itu, kita patut membuka dalam kitab 1 Tawarik, pasal 1, ayat 33 sampai 44. Di mana di dalam ayat 35 mengatakan, anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam, dan Korah. Di sini diungkapkan salah satu anak Esau adalah Rehuel. Kemudian ayat 37 mengatakan, maka Bani Rehuel adalah Nahat, Serah, Syama, dan Misha. Dan ayat ini juga mengungkapkan bahwa Rehuel memiliki anak yang bernama Serah. Selanjutnya, dan ayat selanjutnya adalah ayat 44 mengatakan, setelah Bela mati, Yobab bin Serah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Yobab bin Serah menjadi raja Edom menggantikan ayahnya. Dengan demikian, Ayub merupakan keturunan kelima Abram atau Abraham dari garis keturunan Esau. Sehingga tidaklah mengherankan jikalau orang Yahudi tidak begitu menerima pribadi Ayub, dikarenakan dari garis keturunan Esau yang pada waktu itu beriktikar hendak membunuh Yakub setelah terjadi satu peristiwa pencurian hak sulung oleh Yakub. Demikianlah saudara yang bisa saya bagikan dalam tayangan kali ini. Jikalau saudara merasa terberkati, saudara bisa menulis dalam kolom komentar dan saudara bisa membagikan tayangan ini kepada saudara yang seiman, sehingga mereka pun diberkati sebagaimana saudara dan saya diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.